di air di SP7 ada itu kapasitasnya lebih kurang 4.000 sampai 5.000 barrel. Cuman kalau dengan hitung-hitungan dengan melihat rate air yang dikirim ke SP7 di kisaran 24.000 ya, 24.000 barrel dengan kapasitas 5.000 barrel itu berarti lebih kurang hanya 5 jam. Nah, sedangkan kita nanti ini untuk pengerjaannya 5 jam plus waktu untuk pengosongan kan. Ini bisa di squeeze lagi Mas waktu 5 jam. Atau Bang Mungkin Des itu mungkin ya gimana Mas Fadil? eksekutornya gimana? Kalau dari saya setuju sebetulnya Mas, cuman ini kembali ke confident level tim RJA sebetulnya Mas. Ya. Takutnya Karena seingat saya Mas, yang beberapa bulan lalu kan kita sebenarnya udah mendiskusikan ini ya Mas Fadil ya, rencana tie-in trunk line. Dan waktu itu Mas Fadil offline kan, pergi berkunjung ke sini ya. Dan iya betul. dari hasil diskusi beberapa bulan yang lalu kan untuk pengerjaan trunk line water injection ini SP7 ke manifold 8 insya Allah tidak ada LPO dengan mempertimbangkan tangki 5.000. Berarti waktu itu durasinya lebih singkat dari yang sekarang. Nah, sekarang dengan 5 jam ini ada kemungkinan kita menyebabkan LPO. Itu potensi seperti itu Mas Fadil. Jadi oleh karena itu tadi concern saya apakah bisa kita squeeze durasi pengerjaan teman-teman RJA sehingga nanti slot waktu untuk pengosongan trunk line existing itu bisa masuk ke dalam 5 jam itu. Mungkin saya Itu biarkan kita dulu Mas perlu Fadil. lihat sebetulnya Mas. Maksudnya kita perlu lihat karena dari awal kan kita memang dari awal kan tim RJA mempropos 5 jam. Memang kita kan di situ mencoba ya melihat potensi efisiensi waktu, tapi kan sebetulnya based on meeting terakhir pun kita juga tidak bisa memaksakan tim RJA kemarin Mas ya. Maksudnya di sini kalau misalnya memang tim RJA menyanggupi 5 jam, ya kita pastikan saja bahwa tidak melebihi 5 jam. Nah, kalau kita misalnya minta men-squeeze ke waktu 3 jam, nanti tiba-tiba delay pekerjaannya. Nah, jadinya kita kan ada potensi saling menyalahkan gitu Mas. Kalau kalau menurut saya lebih baik kita tetap stick ke plan awal di 5 jam dulu kali Mas ya. Kalau misalnya memang nanti bisa dipercepat, yaitu bisa kita bilang bonus lah dari teman-teman RJA. Mas Kayak Fadil, gitu. jadi diskusi bulan lalu itu untuk pemasangan trunk line water injection SP7 ke manifold 8 itu diperoleh kesimpulan kita tidak LPO. Tidak LPO itu Pastinya kan konsiderasinya kemarin nggak ada mempertimbangkan pengosongan pipa, Mas. Kita kan hanya mempresentasikan schedule kita nih, kita mempropos 5 jam. Nah kan kemarin dari tim lirik sendiri yang mengokekan kalau tidak ada LPO. Maksudnya di luar mengosongkan pipa kan itu bukan jadi skopnya kontraktor dan bukan itu. Kemarin kan kita sepakatnya 5 jam waktu yang dibutuhkan RJA dan ternyata setelah dihitung sama teman-teman Filirik tidak ada LPO. Nah, makanya kita tetap ke plan 5 jam kemarin kan gitu Mas. Bukan yang tiba-tiba beberapa bulan lalu yang meeting yang terakhir itu berapa jam yang untuk yang 5 jam. SP7 ke manifold 8? 5 jam Mas itu mintanya. 5 jam tuh pekerjaan aja Mas ya, bukan termasuk pengosongan ya Mas. Karena kita lihatnya dari waktu yang dipropos sama tim RJA ya. Oke, 5 jam juga ya? Betul, betul. 5 jam tuh untuk pekerjaan aja Mas di luar pengosongan. Oke, noted. Mungkin Bang Desprizal mau ngomong kayak itu Bang Desprizal. Ya Pak, izin Pak, mungkin kalau biasanya kami kalau untuk pekerjaan penyisipan yang dari SP7 ke SP8 itu 5 jam itu sudah termasuk pengosongan lain gitu. Mungkin dengan estimasi 5 jam itu saya rasa udah cukup gitu Pak. Ya, itu tadi 5 jam RJA itu belum termasuk durasi pengosongan tuh Bang Des. Iya. Kalau biasanya kita Pak estimasinya sekitar 5 jam sampai 6 jam itu Pak. 6 jam itu udah maksimal betul itu Pak untuk sudah termasuk dalam pengosongan lain itu Pak, kalau yang sampai 6 jam itu Pak. Oh, ini Bang Des sudah memproyeksikan ya durasi tie-in-nya SP7 manifold 8 ini? Sudah Pak, termasuk sudah. pengosongan lebih kurang 6 jam ya? Iya, 5 sampai 6 jam itu sudah termasuk pengosongan lain itu Pak.
Oke, itu berdasarkan diskusi Bang Desfrizal dengan teman-teman RJA maupun PMC di lapangan ya Bang Des ya? Kalau dengan RJA saya belum ada membicarakan untuk estimasi ini, Pak. Ini kan yang kita lakukan oleh 8 inci ini yang ke manipulapan itu kisaran sekitar 5 sampai 6 jam, Pak. Itu sudah termasuk dengan pengosongan LAN-nya, Pak. Bisa diulang Bang, sorry. Tadi terdistract suara dari tadi kayaknya ada yang lainnya yang buka mic tadi. Bisa diulang lagi Bang? Selama ini pekerjaan yang kita lakukan untuk penyisipan yang sebelum-sebelumnya itu 5 sampai 6 jam itu sudah termasuk dengan pengosongan LAN, Pak. Oke, berarti Abang menganalogikan untuk kegiatan penyisipan yang biasanya kita lakukan kan? Nah, ini kalau menurut Abang analogi tersebut masih relevan dengan kegiatan teman-teman RJA ini ya nanti Bang ya? Masih bisa itu, Pak. Oke, noted. Karena tadi ada yang welding juga ya, welding flank juga ya tadi ya. Mas siapa tadi yang mempresentasikan tadi itu? Mas Prisgedo, Mas Edo. Betul. Mungkin gini, kalau saya tangkap dari Pak Defrizal ya, Mas Rido ya, ini yang saya dengar ya, kan pengalaman penyisipan itu setahu saya ini ya, kalau sekedar penyisipan kan nggak pernah pakai NDT ya. Jadi yang penting tidak ada kebocoran, habis welding selesai. Tapi kan di sini kita konteksnya memang perlu melakukan NDT nih. Berarti kan itu sebetulnya hal yang tidak bisa dibandingkan secara apple to apple ya. Karena kalau Phil yang mengerjakan, saya mungkin yakin lah tidak akan menggunakan tim NDT. Sedangkan kita kan menggunakan NDT, jadi NDT sendiri pun kan memakan waktu 1 jam paling tidak. Jadi dengan yang disampaikan Pak Defrizal maksimum 6 jam plus pengosongan dan kita mempropos 5 jam sudah dengan NDT, saya rasa itu masih make sense ya. Karena kita ada tambahan pekerjaan NDT kan di sini ya. Kecuali kalau misalnya hanya pengelasan tanpa NDT itu kita mungkin bisa men-squeeze lah sampai 5 jam gitu. Oke Bang, dengan ini Bang Des, durasi yang disampaikan oleh teman-teman tadi dan berdasarkan tambahan dari Fadil tadi ya terkait NDT, itu apakah ada kemungkinan kita LPO Bang untuk tie-in Trangline WI ini? Jika P3 bisa menutup LAN bypass, Pak, mungkin kita bisa maksimalkan aja, Pak, untuk merecover dari pit ke tangki yang 5.000 itu, Pak. Jika apa? Jika kawan-kawan P3 bisa menutup LAN bypass yang dari SPU ke SP7, itu kan fungsinya untuk mengimbangin level pit, Pak. Karena kan kita ada supply juga dari pompa SPU ke pit, Pak. Jadi jika valve yang dari pompa SPU yang ke SP7 itu bisa ditutup, jadi mungkin sisanya bisa kita recover untuk ke tangki yang kapasitas 5.000 barel itu, Pak, yang di SP7. Maksudnya yang ditutup apa namanya? Yang ditutup nih yang aliran air dari UKUI ke SP7 gitu maksudnya Bang? Betul, Pak. Karena di pompa SPU itu kan ada yang menginjeksikan ke sumur-sumur Andan SP5 kan, ada sebagian yang kita alirkan ke pit SP7. Jadi jika valve yang dari SPU ke SP7 itu bisa kita tutup, jadi sisa air yang itu sisa air yang ada di SP7 bisa kita recover nanti, Pak, ke tangki yang kapasitas 5.000 itu, Pak. Oh, saya pikir selama ini yang yang dikirim dari UKUI, dari SPU UKUI ke SP7 itu yang kita tampung di tangki 5.000, bukan itu ya Bang? Rupanya tangki ini ya, tetap kita jepit ya Bang ya, aliran air dari SPU UKUI ke SP7? Yang dari SPU itu masuknya langsung ke pit, Pak. Jadi yang tangki 5.000 itu statusnya idle. Untuk ini aja, Pak, kalau ada trouble nanti baru kita recoverkan ke tangki itu, Pak. Cuman begitu aja, Pak. Nah ini yang kan kalau dari harian biasa tuh rate airnya tuh 24.000 tuh yang ke SP7 itu maksudnya dari SPU UKUI itu gimana Bang? Yang laporan 24.000 itu yang menginjeksikan ke ini, Pak, sumur SP6, SP7 dan manipul 8, Pak.
Oh, lokasinya. Cuman yang pengiriman dari SPU Kui ke SP7 berapa biasa hariannya, Bang? Itu sekitar 4.000-an, Pak. Oh, oke. Bukannya 24.000 ini ya? Bukan, Pak. Jadi itu ditahan 4.000, cuman tinggal nanti teman-teman SPU Kui, SPP3 Ukui untuk memastikan itu 4.000 itu bisa ditahan nggak selama lebih kurang. Berapa jam tadi itu, Bang? Kira-kira 6-7 jam ya, include NDT. Kemudian yang sisa yang di SP7 itu ditampung di tangki 5.000 gitu, Bang ya? Ya, Pak, Dengan betul, Pak. kondisinya kita tidak alirkan air dari SPU Kui ke SP7, kita tidak dan di SPU Kui masih bisa nahan air itu 4.000 barel per hari ya, Bang ya, yang dikirim ke SP7 dari P3 Ukui. Betul, Pak. Lebih kurang 4.000 barel per Nah, hari. itu misalnya bisa ditahan dari SPU P3 Ukui, itu berarti kita nggak perlu matiin sumur ya, Bang? Iya, Pak, betul. Oke, kemudian untuk yang di SP7 tadi kata Abang bisa ditahan di tangki 5.000. Itu pun tanpa mematikan sumur juga ya, Bang, sumur produksi. Betul, Pak. Iya, betul. Oke. Kalau yang untuk di tangki 5.000 itu estimasi berapa jam itu, Bang, dengan kondisi volume air yang di-handle di sana itu berapa jam bisa nahan untuk dengan kapasitas tangki 5.000 itu tanpa mematikan sumur di SP6 SP7 itu, Bang? Bisa sekitar 6 jam bisa itu, Pak. Masih 6 jam. sanggup. Iya, Pak. Oke, nah sekarang yang 4.000 barel per hari dari SPU Kui ke SP7 ditahan. Ini mungkin teman-teman P3 ada di sini nggak? Ada Pak Hadi Irwan di sini? Bisa memberikan masukan Pak Hadi Irwan? Assalamualaikum Pak, izin Waalaikumsalam. kita coba usahakan sedapat mungkin karena kan rencana di tanggal 28 itu Pak ya, kegiatan kita kan. Itu kan kita pas saatnya tracking Pak. Jadi kemungkinan bisa kita tahan mulai pengerjaan itu kan mungkin kita tracking pagi ya Pak, pagi sekitar jam kita usahakan jam 8 udah mulai muat sampai ke jam 10 insya Allah udah kelar kalau jam 8 kita mulai muat. Jam 10, jam 11 kita udah ready tracking, udah selesai. Insya Allah masih bisa Pak. Masih bisa kita tahan di 4.000 itu Pak. Tapi dengan catatan setelah kegiatan loading tracking ya Pak? Ya, setelah selesai loading tracking, insya Allah kita bisa tahan Pak. Karena kan satu tangki juga kita kosong kan. Nah, setelah tracking kan kosong. Insya Allah bisa kita tahan di 4.000 itu Pak. Oke, noted. Jadi dari teman-teman di Ukui, insya Allah ya Pak, kalau memang durasinya anggap maksimal 7 jam lah misalnya. Itu baik yang di SP7 maupun di P3 bisa handle ya? Siap Pak, siap. Bisa ya, Pak. Ya mungkin itu teman-teman RJA masukan dari tim di Ukui, tim PO di Ukui, kalau bisa durasinya itu dimulai setelah loading tracking. Jadwal pastinya mungkin nanti bisa berkomunikasi dengan teman-teman PO di Ukui. Tapi tadi infonya dari Pak Hadi estimasi pukul 10 pagi. Itu bagaimana, ada konsen teman-teman RJA terhadap waktu mulai eksekusi? Dari jam 10 pagi ya Pak, boleh kita eksekusi ya Pak ya? Ya, kalau dari tadi infonya seperti itu Pak, setelah selesai tracking minyak dari Ukui ke buatan. Mungkin kalau setelah itu bisa Pak. Jangan sampai kesiangan dan kesorean, takutnya kemalaman nanti kita pakaiinnya. Iya, kalau di Sika sampai pukul 5 ya Mas ya? Iya, kayaknya begitu Mas. Iya. Tapi ini mungkin jam 10 itu, mohon maaf, ini 10 itu start ngosongin atau jam 10 ini start pekerjaan ya? Ini perlu clear juga nih, kalau start ngosongin berarti dia baru bisa mulai kerja jam 12 siang gitu sebetulnya Mas. Iya, jam 10 itu start ngosongin Pak. Itu siapa tadi yang ngomong barusan? Sorry, Pak Hadi ya? Halo,
Siapa tadi yang barusan baru ngosongin pukul 10 tadi? Saya Fadil Mas. Saya tanya maksudnya jam 10 ini kita mulai. Enggak, tadi ada yang nyela tadi. Tadi ada yang nyela tadi. Ya. Siapa yang nyela tadi tuh? Oh izin saya Pak, karena kan itu nanya jam 10 itu mulai pekerjaan atau mulai ngosongin kata Pak Fadil. Ya saya jawab ya pasti kita kosongin dulu Pak gitu. Oke, Baru kita bisa kerjain. Noted. Nah ini mungkin saya tanya ke Bang Des lah kali ya. Bang Des, itu kita pas lagi tracking minyak di Ukui sepertinya nggak akan terpengaruh juga kan? Nggak mesti harus dimulai pengosongan pukul 10 kan Bang Des? By the way, harus pukul 10 lah, benar. Karena kita ini kan mulai mulai jepit aliran air dari SPU Ukui ke SP7 mulai pukul 10 ya. Jadi baru pengosongannya pukul 10 ya Bang Des ya? Ya Pak, betul Pak. Jam Ya. 10 bisa kita mulai. Oke. Ya, makasih Bang Des, makasih Mas Andi. Ya itulah mungkin Mas Fadil. Pak Hadi, bisa nggak kita loading itu lebih awal Pak Hadi mulai Pak Hadi? Ya Pak, izin Pak, kalau kita loading itu Pak tergantung dari angkutannya, karena kan di SPU Sekaras juga 2 trip Pak. 2 trip kemungkinan tengah malam, pagi baru selesai mereka Pak. Oh ini 2 trip? Ya kalau di Sekaras itu kan 2 trip tuh Pak. Kalau Ukui kan setrip kan biasanya Pak Hadi? Ya, kalau di Ukui kita setrip Pak, tapi kan kita nunggu angkutan kembali dari buatannya Pak. Jadwal yang dari Sekaras kapan Pak di trackingnya? Jadwal dari Sekaras kita di tanggal 28 itu Pak kita tracking kita. Dan mereka di tanggal 27-nya mereka 2 trip Pak. Waduh, jadi dari 27, 2 trip plus 28 di Ukui gitu ya Pak Hadi ya? Ya benar Pak. Wih mepet kali ya. Nanti coba nanti, gimana Pak Hadi? Makanya kita Pak tergantung dari mobilisasi trackingnya Pak. Misalnya berandai-andai nih Pak Hadi, berandai-andai. Ya. Kalau misal yang Ukui didahulukan di tanggal 27 itu kira-kira ada kendala nggak nanti di tracking Sekaras? Kita belum nanya sih Pak sama operator di Sekaras gimana baiknya. Kalau buatan nggak mungkin kita di tanggal 29-nya nggak mungkin Pak. Kalau kita di tanggal 27-nya bisa. Cuman ya. Sekarasnya gimana gitu Pak. Iya. Tinggal ini nanti kita Sekarasnya aja. Ya, jadi ini nanti mungkin solusinya agar mulai pekerjaan tie-in ini lebih awal. Opsinya mungkin ini tracking di swap jadwal tracking Sekaras dan Ukui kali ya Pak ya? Atau gini Pak, Sekaras ambil tanggal 27 1 trip, Ukui tanggal 28 pagi kita bisa start, tanggal 28 trip keduanya Sekaras baru ambil keduanya gitu Pak. Kalau Sekaras bisa gitu. Ya boleh juga seperti itu. Tapi ini ada 2 opsi berarti ya Pak ya. Apakah nanti yang Ukui mulai dulu? Yang penting kan minyaknya bisa dikondisikan dulu Pak. Kalau memang lebih awal nih dari tanggal 28 berubah jadi tanggal 27 pastikan minyaknya udah bisa dikondisikan. Opsinya apakah 27 Ukui setelah itu Sekaras atau 27 seperti yang Bapak bilang tadi, 27 Sekaras, 28 pagi Ukui, 28 siang Sekaras, 28 trip kedua Sekaras gitu kali ya Pak ya? Ya gitu Pak, ya benar Pak. Kalau misalnya kita bisa loading minyak Ukui di tanggal 27 itu aman ya Pak ya? Maksudnya pengkondisiannya insya Allah aman ya Pak ya? Aman sentosa Pak, insya Allah. Oke, insya Allah, oke. Ya makasih Pak Di. Mungkin Siap, itu Pak. kali ya teman-teman RJA. Ini berarti kita nunggu start konfirmasi pekerjaannya, tunggu dari tracking gitu ya jadwalnya Mas ya? Ya itu mungkin catatan dari kami nanti kami ini pastikan dulu. Tapi baik. Tapi worst case-nya selama-lamanya pukul 10 di tanggal 28. Oke, Pak Tony di copy Pak Tony ya? Di copy Pak Fadil. Ada isu nggak Pak kalau mulai dari jam segitu Pak? Mungkin Mas Andi juga nih sekalian ada isu nggak ya? Nggak apa-apa Pak.
lebih kita prepare aja dari jam 8 nanti kesiapan tim kita. Menunggu info dari tim produksi. Paling nanti isunya kita coba buat sika malam aja Pak, kalau memang nggak keburu atau bagaimana ya. Jaga-jaga Nah, itu kan, ya. Mungkin izin ya iya. Mas Rido ya, sika malam ya Mas ya nanti ya. Kita prepare aja dulu Mas sika malamnya Mas. Iya. Last option. Ini Pak Sawaludin Siregar, raise hand mungkin ada masukan Pak. Izin Pak, kan tadi kalau dilihat dari sikanya itu estimasinya sampai jam 5 sore dan juga waktu pengerjaannya itu 5 jam ya estimasinya. Kalau berdasarkan histori sih biasanya jam 12 siang itu kalau misalnya dia tracking pagi, insya Allah udah selesai jam 12 siang. Selambat-lambatnya. Kalau misalnya memang opsi jam 10 tadi nggak tercapai, mungkin selambat-lambatnya jam 12 siang itu udah selesai. Jadi mungkin jam 11 atau jam setengah 12 itu tim RCA udah bisa lah mulai pengosongan LAN. Pukul 12 mah, Sawal. Enggak Pak, misalnya kan dari estimasi dari sikanya tadi kan jam closingnya kan jam 5 sore itu Pak. Kan tadi Ya. kalau didengar dari ceritanya pengerjaannya 5 jam. Kalau berarti kan jam 12 startnya juga kan masih terkejar sampai jam 5 sore. Yang Kalau skopnya pengosongan tuh nggak include di SIKA ya? Atau nggak skopnya RJA ya? Biasanya kalau skop pengosongan itu skopnya dari teman-teman field sendiri Mas. Kalau nanti jobnya si RJA cuman motong aja setelah dikonfirmasi kalau kita sudah bisa mulai pekerjaan gitu. Noted. Tapi itu pukul 12 siang tuh agak mepet Kayaknya juga ya? Iya, itu makan siang soalnya kayaknya agak berat juga kalau mulai jam 12 tuh. Ya. Ya gitu mungkin Sawal concern dari ini teman-teman RJA mungkin dia tentu istirahat siang juga ya di pukul 12 itu. Kalau saya mungkin nanti coba kita pastikan untuk rearrange yang jadwal tracking ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bang Desrizal, Pak Hadi insya Allah bilang kan kalau memang durasi 6-7 jam insya Allah include pengosongan insya Allah kita bisa tahan ya. Air yang di SP7 maupun air yang di SPU Kui. Begitu ya Bang Des sama Pak Hadi. Insya Allah. Insya Allah bisa Pak. Insya Allah Pak, bisa Pak. Jadi mungkin dari saya coba tanya ke availability vacuum truck dulu Mas Fadil, cuman nggak tahu, saya nggak jamin tuh bisa karena melihat reliability vacuum truck di kami ini memang agak susah. Kadang-kadang hanya satu unit untuk mengendal lirik Sekaras Nukui, itu pertama. Yang kedua dari kami nanti kami coba set up lagi terkait atau rearrange lagi jadwal tracking minyak Sekaras dan Ukui. Dalam hal ini kita berupaya agar tracking di Ukui lebih awal agar dapat membantu proses mulai jadwal mulainya tie-in, yang kedua untuk memaksimalkan volume tangki yang kosong setelah tracking. Baik, mungkin satu tambahan poin Mas, kalau misalnya nanti ternyata konfirmasi vacuum truck misalnya belum bisa support kita minta tolong dibantu Mas. Ini kan soalnya lokasi SP7 itu kan persis di jalan ya Mas ya, samping jalan. Takutnya nanti ketika kita motong pipa, ada orang lewat, ada spill segala macam jadi masalah. Nah ini kalau bisa dibantu di support sama teman-teman HSE Mas ketika pekerjaan. Untuk menghindari aja sebetulnya aspek sosialnya Mas, kalau dari saya. Ya, di copy ya Bang Des ya, dan teman-teman di UKUI untuk mendampingi RJA ketika eksekusi pekerjaan. Dilibatkan juga HSSE UKUI-nya. Siap. Nanti kami bantu juga di UKI, Pak.
Jadi untuk saya wrap up ini Mas Fadil dan teman-teman RJA, material cukup, peralatan cukup, sumber daya cukup, untuk backup plan ada ya? Ya Mas ya. Kemudian untuk aspek HSSE dan perizinan pelaksana pekerjaan sudah lengkap juga. Dari saya mungkin cukup, silakan Bapak yang lain jika ada tanggapan. Pak izin kalau memang begitu apakah kita bisa mulai besok itu untuk galian pit Pak? Atau bagaimana Pak? Kita menunggu arahan atau bagaimana? Mungkin Bang Des bisa memberikan insight Bang, informasi. Apakah bisa? Untuk galian itu butuh SK kita atau dari RJA, Pak? Dari RJA Pak nanti menyiapkan Pak. Dengan dua orang kan ini kadang ini mana benar dengan pesan ini. Mungkin besok bisa juga dimulai Pak penggalian atau hari Minggu juga bisa itu. Saya rasa kalau untuk penggalian juga tidak terlalu lama sih. Ya, barangkali sedikit informasi ya Bapak-Bapak, ini kerja sudah ada mengundang juga ya untuk inspeksi checklist peralatan dan material di hari Sabtu. Barangkali dari PO ataupun RAM berkenan hadir juga mungkin bisa didampingin juga ya. Jam 10, Sabtu jam 10 Bapak. Tambahan mungkin Pak Tony Akbari terkait dark room-nya NDT sudah adakah penempatannya di mana Pak Tony, Pak Sandi? Izin Pak, paling kita nanti coba minta bantu SP untuk pakai kamar mandi atau gimana Pak? Karena kita kan baca film bahasa ya Pak, seperti itu kayak yang di Gelam kemarin dan Ketaling. Di mes kerja nggak bisa ya? Kan dekat juga ya di situ. Nanti takut waktunya nggak cukup Pak. Tapi ya nanti kita bicarakan lagi lah. Nanti malam kan itu tim NDT kemungkinan sampai ya. Besok kita bicarakan lagi. Untuk jaraknya di mes kita cukup nggak untuk waktu seperti itu gitu Pak? Oke Pak, Sofi. Barangkali ada tambahan lagi mungkin dari Bapak Ibu sebelum kita akhiri meeting hari ini. Dari saya cukup Mas Edo. Mungkin sedikit ya dari saya. Ya, silakan Pak. Izin, Mas. Oh ya, Mas Edo. Tadi ini ya, ini kan ada tadi infonya kemungkinan kerja sampai malam gitu ya. Tadi ya pastikan yang pertama tadi ya sikanya mungkin sekalian disiapkan juga sama peralatan pendukungnya gitu ya, terutama penerangan ya, pencahayaan tuh di waktu malam. Jadi ya intinya sih ya monggo aja kalau misalnya ini sampai malam memang penerangan yang utama itu yang harus disiapkan juga. Dan itu akan disiapkan dari ini aja, dari ya sebelum mulai lah intinya gitu. Mungkin itu aja sih sedikit tambah dari saya. Ya, terima kasih Pak Spaider. Ya, tambahan mungkin dari Pak Rido. Dari saya cukup Mas. Dari Pak Stefani atau Pak Nano ada tambahan Pak dari RAM? Dari kawan-kawan RJ, Pak Tony Akbari.
Mas Andi, ada tambahan? Cukup, Pak Edo. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada tambahan, izin saya tutup meeting kita pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan TIN kita tanggal 28 nanti berjalan dengan lancar tanpa ada insiden yang kita harapkan dan tanpa ada LPO juga Bapak Ibu ya. Saya akhiri meeting kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edo. Terima kasih, Mas Edo Pak bisa Fadil. share, Terima kasih, Pak bisa Fadil. share slide tadi Mas Edo. Mas Edo atau Fadil Bisa, bisa nanti share di-share. slide tadi. Nanti bisa Mas, nanti di-share Oke. Mas. Oke, makasih ya Bapak Izin ya, Pak. Fadil semuanya. Terima kasih, Ya, Pak. izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.